Halo pemirsa, selamat pagi Indonesia. Pemirsa, Indonesia patut berbangga karena industri fashion atau industri mode terus berkembang saat ini bukan hanya di Indonesia, bahkan juga berkembang ke kancah internasional. Nah, salah satu ajang yang konsisten mendorong pertumbuhan ini adalah GF3 Fashion Festival yang tahun ini kembali hadir dengan semangat baru. Dan tentunya GF3 Fashion Festival memasuki dekade ketiga pemirsa. GF3 kali ini mengusung tema Recrafted a New Vision. Apa makna di balik tema tersebut pemirsa? Kita akan membahasnya, sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV. Yang pertama Chairman GF3 Bapak Sugianto Nagaria. Selamat pagi Pak Sugi, apa kabar? Baik, dan juga sudah hadir Ibu Tresia Mareta, Advisor GF3 sekaligus juga founder Lakon Indonesia. Bu Tresia, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Terima kasih. Baik, saya langsung mau ke Pak Sugi. Pak Sugi, tadi saya sudah sebutkan tema dari GF3 tahun ini Recrafted a New Vision. Nah, ini juga menandai 21 tahun GF3 hadir membersamai juga memajukan fashion di Indonesia. Apa sih makna dibalik dari tema yang diambil? Kami melihat setelah 20 tahun mendapatkan banyak sekali hubungan dan dukungan. Kami juga melihat kami sudah mulai lebih memahami tentang tradisi dan makin mau mencari bagaimana kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Ya. Maka mencari hal yang baru, membuka hal yang baru itu perlu sekali effort yang sangat banyak. Maka kita perlu memulai langkah berikut ke 20 tahun ke depan dengan bersama-sama mengajak untuk kita recrafting, untuk berinovasi atau melihat yang dulu apa yang kita bisa lakukan lebih baik, mengumpulkan nyali, kira-kira begitu. Karena sudah berpengalaman 20 tahun ya Bu, jadi bisa dikulik-kulik lagi apa yang bisa di recraft gitu ya, dengan visi baru tentunya. Ya kebetulan dengan melihat 20 tahun sebelumnya, kami menyadari banyak hal dan banyak opportunity. Jadi kita melihat, oh bisa ada beberapa hal yang kita sudah siapkan untuk beberapa tahun ke depan. Kita mulai dengan langkah pertama dulu yang kita rasa kita sudah susun prioritasnya sehingga bisa setelah yang ini ada yang berikut, ada yang berikut, ada yang berikut. Di 20 tahun ke depan lah kira-kira gitu. Oke, jadi sudah 21 tahun kita visionnya 20 tahun ke depan lagi. Nah, perjalanan 21 tahun itu tidak sebentar Pak Sugi. Pasti banyak ups and down, memajukan banyak tantangan juga. Bagaimana Bapak melihat perjalanan GF3? Kami berusaha untuk belajar dari banyak hal yang kita mungkin dalam konteks kurang berhasil gitu. Tapi kami sangat mengingat hal-hal yang sukses. Apa yang kita sudah lakukan dengan baik, hubungan yang sudah kita bina terus gitu. Jadi kita tidak pernah lupa untuk berefleksi, tetapi kita pegang tonggak eksplorasi. Dan untuk bisa mau eksplorasi hal-hal yang baru, kita perlu mengingat hal-hal yang positif supaya banyak semangat yang baik. Akhirnya begitu. Yang diingat selalu yang baik-baiknya supaya kita gimana caranya lebih baik lagi gitu ya. Positif terus, optimis terus. Bu Tresia sebagai advisor dan juga orang yang membersamai GF3 dari tahun ke tahun. Ibu melihatnya ada perubahan apa sih dari GF3 dari tahun ke tahun, khususnya satu dekade terakhir? Ya, banyak sih yang kami lakukan untuk perubahan, terutama setelah masa pandemi. Karena situasi juga banyak yang berubah. Kami juga mereview kayak yang Pak Sugi tadi bilang, banyak hal yang kami review dan kami melihat ya ini adalah momentum yang tepat untuk kita bagaimana membawa industri fashion ini didorong untuk menjadi lebih maju ke depannya. Nah, untuk itu terutama sejak 2022 kami melakukan perbaharuan standar untuk presentasi di GF3 gitu. Jadi dari mulai jumlah looknya, yang terutama, tapi kami juga mencoba untuk menjadi kreatif juga. Jadi yang dituntut bukan hanya kreatornya untuk jadi kreatif, tapi kami sebagai platform kami juga harus bisa berkreatif bersama dengan para pelakunya gitu. Jadi kami menghadirkan setting panggung yang berbeda setiap tahunnya dan itu juga didukung dengan faktor pendukung lain yang juga harus terintegrasi dengan baik di situ, seperti lighting, sound system, koreografernya, setting desainernya dan lain-lain itu kami tiap tahun
harus berubah. Dan juga standar ini kami buat bukan hanya untuk perbaikan JF3, tapi juga untuk gimana kita mendorong si pelaku supaya mereka juga bisa melakukan eksekusi dengan lebih baik sehingga standar internasional itu bisa dicapai secara bersama, nggak bisa satu-satu. Nah itu tujuannya. Jadi JF3 selalu jadi benchmark nih, standarnya tinggi sekali. Setiap tahun selalu supaya cita-citanya tercapai kan, karena mau ingin sekali kita dari dulu gitu. Gimana supaya bisa berperan di dalam dunia fashion internasional, tentu kita harus bicara bahasa yang sama dan standar yang sama begitu. Boleh di-spill Bu Tresia, tahun ini apa yang baru dari konsep runway-nya atau konsep yang dihadirkan di JF3 dan juga mungkin presentasi lakon Indonesia di JF3 tahun ini seperti apa sih Bu? Oh iya, kalau tahun ini setting pasti baru sekali. Kami punya tempat venue 2, lokasinya 2 di Kelapa Gading dan di Serpong. Tapi itu harus dilihat sendiri aja, jangan diceritain dulu. Jadi intinya pemirsa masyarakat Indonesia harus hadir. Iya, karena itu sesuatu yang sangat baru pastinya. Nah, kalau lakon Indonesia sendiri tahun ini di JF3 kami mencoba satu duo show. Jadi lakon tidak show sendiri, tapi kami akan menghadirkan desainer tamu Victor Clavely dari Paris, dari Prancis. Desainer ini sudah berkolaborasi dengan Rick Owen. Dia juga pernah bekerja sama dengan Katy Perry. Wow. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin ini sesuatu yang sangat patut untuk dilihat gitu. Nah, ini juga menurut saya sesuatu yang menarik karena kontrasnya itu ya, antara lakon dengan Victor gitu. Nah, terus kalau lakon sendiri tahun ini kami mengangkat tema urup. Kalau bahasa Jawa tuh kan ada urip iku urup gitu. Hidup itu terang gitu kan. Jadi gimana kita itu terkadang sangat sibuk untuk mencari yang namanya kebahagiaan gitu. Dan seringkali dianggap kebahagiaan itu adalah sesuatu apa yang bisa kita dapatkan gitu. Tapi kan urup ini mengingatkan kembali kadang-kadang kebahagiaan itu didapat dari kita memberi, bukan hanya mendapatkan. Jadi sebenarnya bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Kita perlu juga memberikan sesuatu untuk sekitar kita. Poetik sekali maknanya. Oke, tadi kan berarti ada kolaborasi yang dilakukan lakon Indonesia dan overall juga JF3 banyak kolaborasi dengan negara-negara lain dari Prancis, Korea segala macam. Seberapa penting sih kerjasama ini atau kolaborasi ini dilakukan untuk JF3 sendiri? Tentu JF3 sebagai platform industri fashion yang kami lakukan tidak hanya untuk JF3, tapi bagaimana kita kembalikan gimana memajukan industri fashion Indonesia, begitu. Jadi dengan koneksi internasional yang lebih luas dan lebih banyak, tentu itu akan memberikan kesempatan yang lebih besar juga untuk para pelaku sebenarnya. Jadi yang ditawarkan JF3 ini adalah kesempatan, dan itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya untuk didapatkan, terutama untuk generasi muda sekarang ya. Kita sangat kreatif. Idenya banyak sekali, mereka mengeksekusi, tapi gimana? Apakah ada kesempatan untuk naik atau untuk masuk ke internasional? Nah, ini yang kami lakukan, ini yang kami tawarkan melalui JF3. Begitu. Jadi JF3 tempatnya kreator-kreator ini bisa mempertontonkan ini loh Indonesia gitu ya. Betul. Dan kesempatan untuk nyebrang atau memperluas pasar atau exposure mereka itu sebenarnya sangat ada gitu. Tapi kembali lagi ke pelakunya. Bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan. Bu Tresia, Pak Sugi, kita akan masih berbincang mengenai JF3 dan juga industri fashion di Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di
selamat pagi Indonesia. Pemirsa, tahun ini JF3 tidak hanya menghadirkan fashion show dari desainer Indonesia saja, tetapi juga memperkuat kolaborasi internasional. Nah, festival ini akan digelar di 2 lokasi, pemirsa, di Sumarekon Mall Kelapa Gading tanggal 24 hingga 27 Juli dan juga di Sumarekon Mall Serpong 30 Juli hingga 2 Agustus. Total akan ada lebih dari 45 desainer dan brand yang terdiri dari desainer-desainer Indonesia dan juga beberapa negara seperti Prancis, Korea Selatan, dan juga beberapa negara dari Asia Tenggara. Lanjut, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Tresia dan Pak Sugi di sini. Bu Tresia, boleh dong dikasih tahu ke pemirsa siapa saja sih profil desainer luar negeri yang akan hadir di JF3 dan juga bagaimana proses kurasinya? Karena kan banyak sekali pastinya. Iya. Desainer kalau mau tahu lebih detail mungkin boleh dicek ke sosial medianya JF3 Fashion Festival. Di situ kami punya 3 desainer dari Prancis, 4 dengan Victor. Lalu kita punya 1 desainer dari Thailand, 1 dari Laos, 1 dari Vietnam, dan 3 desainer dari Korea. Nah, untuk proses kurasinya kami untuk desainer dari Asia Tenggara kami bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Asia Tenggara. Mereka membantu kami untuk mengkurasi desainer-desainer. Kami memberikan requirement-nya. Oke, untuk bisa jalan di runway JF3 ini misalnya harus bisa menyajikan presentasi 20 look minimal. Lalu ada standar pengalaman mereka. Jadi CV mereka harus kirim ke kita dulu. Kami akan melihat kematangan koleksinya dan eksekusi mereka bagaimana. Nah, itu yang kami lihat juga. Begitu juga dengan Korea, kami juga bekerja sama dengan asosiasi di sana begitu. Dan makanya tahun ini kami akan menandatangani MOU dengan Busan Fashion Week. Ini programnya exchange juga. Mereka juga akan mengkurasi kreator kita untuk bisa tampil di sana begitu. Lalu maaf tadi pertanyaan berikutnya. Tadi proses kurasi. Ya, proses kurasi. Lalu kan ada negara-negara, dan terus saya mau tanya juga karena ini kan makin banyak brand yang masuk, juga variasinya luar biasa. Terus bagaimana kemudian brand-brand lokal ini bisa bersaing? Apa yang perlu disiapkan sih, Bu? Nah, ini saya juga mengharapkan bahwa dengan adanya desainer dari luar yang datang, kita juga bisa melihat presentasi mereka dan melihat bagaimana mereka mengeksekusi sebuah presentasi begitu. Bahasa internasional itu yang kita perlu adaptasi. Nah, ini yang saya rasa banyak sekali kreator kita yang juga perlu belajar. Makanya temanya recrafted. Recrafted itu bukan berarti kita sangat kurang, tidak ya, tapi bagaimana kita beradaptasi kalau memang kita mau masuk ke internasional. Gimana kita mengeksekusi karya kita yang biasanya itu lebih fokus di pasar lokal. Nah, ini eksekusinya harus bisa lebih internasional supaya bisa benar-benar diterima oleh pasar internasional. Itu yang penting. Jadi kita juga harus lihat dengan kacamata yang lebih luas lagi ya untuk pasar dunia, apalagi juga nanti akan ada program exchange dengan Busan Fashion Festival. Betul. Itu kesempatannya luar biasa sekali. Sangat, makanya kan kesempatannya ada gitu. Jadi tergantung pelakunya nih gimana gitu. Nah, makanya waktu mereka mengkurasi juga Busan Fashion Week, mereka akan melihat apakah desainer yang ditampilkan itu akan sesuai dengan pasar mereka. Ini eksplorasi ini yang sangat perlu dilakukan. Nah, dengan adanya program seperti ini, mereka datang dan kita juga bawa mereka keluar, itu kan menambah wawasan dan pengalaman buat desainer kita. Nah, itu yang juga menurut saya penting untuk kemajuan ke depannya, karena di JF3 kami mengharapkan kami bisa mendorong terbentuknya generasi muda fashion kita, the next generation of our fashion creators gitu, yang kalau bisa lebih kuat daripada yang sebelumnya. That's why sudah disiapkan visi 20 tahun ke depan ya, Pak. Regenerasi itu penting. Saya kan mengeksekusi, Bapak yang punya visinya. Pak Sugi, kita 2 lokasi nanti JF3 di Mall Sumarekon Kelapa Gading dan juga Mall Sumarekon Serpong. Dan memang 2 mall ini selalu
selalu mendapatkan kunjungan yang luar biasa, retailnya juga kompetitif. Nah, dengan kerjasama dengan Mall Summarecon, apakah nanti kemudian partisipan dari GF3 punya kesempatan untuk buka toko atau brand di sana atau gimana, Pak? Ya, tentu kesempatan sangat terbuka luas. Maka kita melihat bagaimana caranya untuk memberikan dukungan yang lebih nyata. Selain lewat ekosistem yang nyata ini, ada program Pintu Incubator. Program ini berniat untuk menjadi lokomotif juga untuk mendukung memberikan kesempatan kepada brand-brand muda untuk lebih mengenal mengenai misalnya marketing, mengenal keuangan, mengenal industrinya lebih dalam, production, sehingga dia sejak awal dia jadi tahu dan dipersiapkan bahkan kemandiriannya untuk sendiri mau banyak belajar untuk memperkuat dirinya untuk bisa bersaing tidak hanya di Indonesia, bahkan bisa memakai kesempatan diberikan oleh platform kita ini lewat GF3 dan seluruh program ini untuk bahkan ke kancah internasional. Kami bersyukur dapat dukungan dari pusatnya mode di Perancis lewat EV dengan lakon yang sangat memperkenalkan atau mempelajari kembali tradisi kita yang sangat kuat, sehingga brand-brand Indonesia itu kuat mengerti terhadap dasar industrinya, dasar kreasinya, dan dasar tradisinya untuk bisa menciptakan atau recrafting sesuatu yang lebih baru lagi dan ke kancah yang bahkan ke internasional. Kira-kira demikian. Jadi tinggal bagaimana dimaksimalkan oleh kreator-kreator muda kita ya kesempatan ini. Bu Tresia, kalau kita lihat program-program di GF3 itu banyak sekali. Ada salah satunya Pintu Inkubator yang memang sudah beberapa tahun ini, 4 tahun belakangan, menjadi perbincangan selalu utamanya dari kreator-kreator muda. Bagaimana sejauh ini Bu hasil dari inkubatornya, lalu juga apa yang dicapai, dan ini juga ada program residensi ya dengan Prancis. Betul, tahun ini, iya. Jadi ya bersyukur setelah berjalan secara kontinus, ini memasuki tahun keempat, banyak hasil yang di luar ekspektasi sebenarnya ya. Jadi misalnya udah ada brand yang kami bawa ke Paris itu, mereka benar-benar masuk ke pasar internasional. Artinya produknya itu dibeli oleh buyer dan dijual di butik-butik di Prancis dan di Eropa. Bahkan ada brand yang juga udah masuk ke museum dekoratif sama Pompidou Center, itu Fuguku. Lalu juga brand Apa Kabar itu kami sudah bisa mengantar si desainernya untuk bisa bersekolah di École du Perret. École du Perret itu kan adalah satu sekolah fashion yang paling bergengsi di Paris. Sulit sekali untuk masuk ke sana, bahkan untuk orang Prancis sendiri. Orang Indonesia sendiri belum pernah ada yang masuk nih, baru pertama kali ini dari program Pintu begitu. Nah, lalu program residensi ini menjadi penting juga untuk ini program bilateral ya. Jadi mereka juga kreator Prancis ini sangat senang bereksplorasi, terutama dengan karya tangan. Mereka sangat ingin tahu bagaimana karya tangan tradisional di Indonesia. Itu kami wadahi di Pintu, tapi juga untuk Indonesia kita juga perlu melihat bagaimana visi internasional itu waktu mereka mengeksekusi karya tangan tradisional kita. Nah, ini yang saya harapkan menjadi satu model, sampel gitu, gimana karya tangan tradisional itu bisa dieksekusi secara internasional. Nah, ini nanti hasilnya akan jadi satu koleksi, kapsul collection 6 look yang akan kami tampilkan juga di Paris nanti di bulan Oktober. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya Prancis atau Paris itu juga open ya dengan craftsmanship-nya Indonesia dan pengen tahu lebih banyak mungkin ya. Sangat ya. Dan saya rasa bukan Prancis saja tapi internasional yang lain juga sangat tertarik. Tapi Prancis ini memang sekarang hubungan kami sangat baik dan kita bisa saling respect dan saling mendukung begitu. Oke, kita harapkan kerjasamanya bisa meluas juga ke negara-negara lain ya, Bu. Kita akan berbincang lebih dalam lagi di usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan segera kembali.
Pemirsa, begitu banyak program dan acara menarik di JF3 tahun ini, diantaranya presentasi koleksi dari desainer dan brand terkemuka Indonesia, ASEAN, Korea Selatan, dan Paris, Prancis. Koleksi mereka dapat langsung dibeli di Niwasana by Fashion Village, Summarecon Mall Kelapa Gading, tanggal 24 Juli hingga 3 Agustus 2025, dan juga di Court Street by DRP Jakarta di Summarecon Mall Serpong, tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 2025. Ada juga program Pintu Inkubator Indonesian French Seminar on Fashion and Craftsmanship 29 Juli di IV Tamrin, dan yang terakhir ada Fashion Talk with International Publisher 30 Juli di Summarecon Mall Serpong. Langsung aja kita berbincang lagi sama Bu Tresia dan juga Pak Sugi. Bu Tresia tadi ada yang mau saya tanyakan mengenai dari pendampingan dari sisi bisnis, karena kan JF3 ini selalu juga memberikan pendampingan pada kreator-kreator muda gitu ya. Nah, ada nggak sih Bu nanti di JF3 tetap diberikan ruang exhibition untuk para brand dan juga desainer-desainer kita untuk bisa presentasi gitu? Pasti ada, karena ini kan jadi satu bagian yang penting dari industri ya. Jadi kami membuat satu space yang kami namakan Niwasana. Nah, di situ para kreator ini yang ada di runway JF3, karya-karyanya tuh bisa dilihat di sana, dan bisa dibeli juga langsung sama pecinta mode Indonesia. Oke, jadi langsung aja yang penasaran dulu di sana ya. Pasti orang kan lihat terus pengen gitu ya. Pasti kita perlu adakan tempatnya, dilihat dulu, dicoba. Oke, Bu Tresia, terakhir untuk Bu Tresia, apa yang ingin Anda sampaikan ke pemirsa, ke pencinta mode di Indonesia, dan juga untuk kreator-kreator muda, apa sih yang mau disampaikan lewat JF3 tahun ini? Ya, untuk para kreator muda, kami sangat mengharapkan kreator muda ini bisa terdorong untuk bisa berkarya dengan lebih lagi ke depannya. Kalau untuk para pencinta mode, tentu saya sangat mengharapkan kalau mereka bisa datang dan mengeksplorasi apa yang kami hadirkan di JF3, karena para pemirsa ini, pecinta mode ini menjadi satu bagian yang penting pastinya dari industri untuk bisa menghidupkan industri fashion Indonesia. Dan kalau ini memang bisa berkembang menjadi lebih besar lagi, ketertarikannya itu besar, pasti industrinya ke depannya akan bisa berjalan lebih baik lagi. Semoga kita harapkan ya. Pak Sugi, silahkan, apa harapannya? Kami berharap JF3 semakin menjadi platform yang bisa berguna, dan para brand-brand muda, para kreator muda bisa memanfaatkan dengan penuh semangat, dengan penuh kemandirian, dengan penuh daya juang. Dan semua pelaku industri fashion Indonesia bersama-samalah, marilah kita mendukung kemajuan industri fashion Indonesia yang kita cintai ini. Oke, terakhir boleh promosi lagi deh. Pemirsa Metro TV supaya datang ke JF3, Bu. Iya, karena kan yang kami tampilkan di sini ini benar-benar karya-karya baru yang sangat kreatif. Kalau memang mau melihat perkembangan dunia fashion Indonesia, ya di JF3 adalah tempat yang tepat. Begitu, dan juga melihat kreator-kreator muda bukan dari Indonesia aja, tapi dari berbagai negara yang lain, supaya memang kalau kita pecinta fashion, kita akan sangat senang itu mengeksplorasi sesuatu yang baru, yang sangat kreatif. Nah, ini yang kami tampilkan di JF3. Jadi jangan lupa datang ke JF3 ya. Datang baru bisa merasakannya. Menjadi bagian. Baru tergugah dan menjadi bagian. Dan menjadi bagian, apalagi 21 tahun ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Sugi, untuk kreator-kreator muda ada yang mau disampaikan Pak, pesan-pesannya? Saya kira profesionalisme dan kemandirian itu hal yang sangat penting. Kalau sering kena gebukan kesusahan, janganlah menyerah. Kita harus terus berjuang. Pasti akan ada cahaya yang akan bersinar kembali di pagi hari. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Sugi, terima kasih Bu Tresia atas waktunya. Kita harapkan JF3 ini terus menjadi ruang yang tidak hanya mengangkat warisan budaya, tetapi juga menjadi penggerak industri fashion Indonesia menuju pasar global tentunya.
Semoga. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Amin. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, jangan lewatkan rangkaian acara GF3 Fashion Festival 2025 yang akan berlangsung di Sumarekon Mall Kelapa Gading 24 hingga 27 Juli dan juga di Sumarekon Mall Serpong 30 Juli hingga 2 Agustus 2025. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi situs resmi di www.gf3.co.id dan juga Instagram @gf3_info. Akhir kata, saya Gadis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat pagi, kita berjumpa lagi kembali esok hari. Sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.